Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Yuni Nurfadila dari Rombel Akuntansi 20E Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 7211420219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yang sama, yaitu tentang komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudojayanto SEMSA. Kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada fungsi komunikasi. Nah, untuk fungsi komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengendalian, pernyataan emosional, motivasi, dan informasi. Nah, untuk pengendalian ini bisa kita artikan ketika para pekerja itu bisa mengomunikasikan pekerjaannya dengan penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan perusahaan, atau bisa juga ketika mereka itu mematuhi kebijakannya. Nah, yang kedua itu ada pernyataan emosional. Untuk pernyataan emosional ini, ketika kelompok kerja itu merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja sehingga para anggota itu dapat memperlihatkan kepuasan dan frustasinya. Yang selanjutnya juga ada motivasi. Nah, untuk motivasi ini bisa kita artikan sebagai fungsi komunikasi untuk menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan. Jadi, seberapa baik sih mereka itu dalam melakukannya dan bagaimana mereka itu dapat meningkatkan kinerja mereka sendiri. Yang terakhir itu ada informasi. Nah, untuk informasi ini bisa kita artikan ketika komunikasi itu bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada proses komunikasi. Nah, untuk proses komunikasi ini terdapat beberapa tahap atau beberapa proses. Yang pertama itu ada pesan yang akan dikirim. Nah, pesan yang akan dikirim itu adalah pengiriman mulai suatu pesan dengan mengkodekan pemikirannya. Nah, yang selanjutnya atau tahap selanjutnya itu ada penyampaian pesan, di mana pesan itu adalah sebuah tindakan aktual produk fisik dari pengemudian pengiriman. Nah, selanjutnya ada saluran. Nah, untuk saluran ini bisa kita artikan sebagai medium melalui mana pesan-pesan tersebut itu akan berjalan. Nah, untuk saluran ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada saluran formal dan ada saluran informal. Untuk saluran formal ini, di mana saluran komunikasi itu bisa ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan-pesan yang terkait dengan aktivitas profesionalnya dari para anggotanya. Sedangkan pada saluran informal itu saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Selanjutnya itu ada pesan diterima. Nah, untuk pesan diterima itu juga suatu penerimaan uh, oleh seseorang yang akan menerap pesan tersebut. Yang selanjutnya ada pesan disandikan. Nah, untuk setelah pesan disandikan ini, hal tersebut itu terdapat umpan balik. Nah, untuk umpan balik itu biasanya itu mereka itu terdapat pemeriksaan mengenai seberapa berhasilkah dalam memindahkan pesan yang dimaksud yang semula tersebut. Selanjutnya ada arah dalam komunikasi. Nah, untuk arah dalam komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi ke arah bawah, ada komunikasi ke arah atas, dan komunikasi lateral. Untuk komunikasi ke arah bawah ini bisa kita artikan sebagai komunikasi yang bisa mengalir ke satu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi untuk menuju ke level yang lebih rendah. Sedangkan pada komunikasi ke arah atas itu mereka itu digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi. Jadi bisa menginformasikan kepada mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Yang ketiga ada komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini digunakan atau digunakan ketika komunikasi itu terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama. Ada juga para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama atau para manajer pada level yang sama
atau juga bisa kita ucapkan sebagai beberapa pekerja yang setara secara horizontal dan lainnya. Selanjutnya juga ada komunikasi organisasi. Nah, untuk komunikasi organisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan kelompok kecil yang formal, dan yang kedua juga ada kabar selentingan atau gosip. Nah, untuk jaringan kelompok kecil yang formal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada rantai. Rantai itu dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Yang kedua itu ada roda. Nah, untuk roda itu mereka akan bergantung pada semua sosok sentral untuk bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompoknya. Yang ketiga itu ada seluruh saluran. Nah, untuk seluruh saluran ini mereka akan memperbolehkan para anggota itu bisa berkomunikasi satu sama lain dengan aktif. Jadi, untuk pelaksanaan tim ini bisa dikelola oleh sendiri. Mereka juga bebas untuk memberikan kontribusi dan tidak seorang pun yang menjadi peran pemimpinnya. Selanjutnya itu kabar selenting atau gosip. Jadi, mereka itu bisa memberikan kepada para manajer perasaan moral terhadap organisasi. Mereka juga bisa mengidentifikasi permasalahan para pekerja yang dianggap penting, juga membantu memanfaatkan kecemasan para pekerja, ada juga membantu memenuhi kebutuhan para pekerja. Hal tersebut juga terdapat pembicaraan kecil yang bisa menciptakan rasa kedekatan dan persahabatannya. Ada juga hal tersebut bermanfaat bagi manajer untuk bisa mempelajari lebih banyak mengenai bagaimana informasi yang positif dan negatif untuk mengalir ke seluruh organisasinya. Selanjutnya ada mode komunikasi. Nah, untuk mode komunikasi ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada komunikasi lisan, ada komunikasi melalui tulisan, dan komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi lisan ini contohnya itu ketika kita sedang rapat, atau video conferencing, atau juga sedang telepon. Sedangkan pada komunikasi melalui tulisan ini bisa kita contohkan ketika kita menulis pesan, PowerPoint, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, blog, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir itu ada komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi nonverbal ini contohnya itu gerakan tubuh, intonasi, terus apalagi ya, ada banyak ya. Ada juga ekspresi wajah, jarak fisik antar pengirim dan penerima, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada eh, pilihan dalam saluran komunikasi. Nah, pilihan dalam saluran komunikasi ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kesempurnaan saluran, yang kedua ada memilih metode komunikasi, dan keamanan informasi. Untuk kesempurnaan saluran ini bisa kita artikan sebagai jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Nah, kesempurnaan saluran ini juga terbagi menjadi dua, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Untuk yang tinggi itu atau yang tertinggi itu bisa kita contohkan seperti percakapan antar muka, sedangkan yang terendah itu bisa kita contohkan seperti laporan formal dan buletin. Yang kedua adalah memilih metode komunikasi. Nah, untuk memilih metode komunikasi juga terbagi menjadi dua. Ada yang komunikasi secara lisan, ada juga komunikasi secara tertulis. Contohnya yang lisan itu telepon, sedangkan yang tertulis itu surat. Nah, yang ketiga itu ada keamanan informasi. Nah, untuk keamanan informasi ini, di mana organisasi itu dapat meringankan kekhawatiran para pekerja dengan melibatkan ke dalam penciptaan kebijakan keamanan informasi. Dan mereka itu juga bisa memberikan beberapa kendali bagaimana informasi pribadi itu bisa digunakan. Selanjutnya itu ada komunikasi yang persuasif. Nah, untuk komunikasi yang persuasif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pemrosesan yang otomatis dan terkendali. Untuk pemrosesan otomatis itu bisa kita artikan sebagai suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan itu heuristik. Nah, sedangkan pada pemrosesan yang terkendali, mereka itu
memiliki pertimbangan ya yang terperinci mengenai bukti dan informasi dengan bersandar pada kenyataan, gambar, dan logika. Selanjutnya ada tingkat ketertarikan, pengetahuan sebelumnya, dan ada kepribadian, ada juga karakteristik pesan. Selanjutnya ada hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama itu ada penyaringan. Penyaringan itu bisa kita artikan sebagai suatu yang bisa manipulasi informasi dari pengiriman sehingga akan terlihat lebih menyenangkan bagi si penerimanya. Yang kedua ada pemilihan persepsi, dan yang ketiga juga ada informasi yang berlebihan yang bisa kita artikan sebagai suatu kondisi di mana informasi itu yang mengalir untuk melebihi kapasitas pemeriksaan dari seorang individunya. Yang keempat ada emosi. Nah, untuk emosi ini rasa atau suasana hati yang negatif itu akan lebih cenderung untuk mengkritis pesan dengan lebih terperinci, sedangkan orang yang dalam suasana hati yang positif itu pasti akan cenderung akan menerima komunikasi begitu saja. Selanjutnya juga ada bahasa, ada juga keheningan, ada juga kekhawatiran komunikasi yang bisa kita artikan sebagai di mana seseorang itu memiliki rasa ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya. Yang ke-8, yang terakhir itu ada berbohong. Selanjutnya ada implikasi global. Untuk implikasi global ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hambatan-hambatan budaya, konteks budaya, dan pedoman budaya. Untuk hambatan-hambatan budaya ini juga ada penyebabnya. Yang pertama itu hambatan yang disebabkan oleh sematik, ada juga oleh konotasi, ada juga oleh disebabkan oleh perbedaan nada. Nah, untuk perbedaan itu juga dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua ada konteks budaya. Untuk konteks budaya ini dibagi menjadi 2. Ada yang konteks budaya yang tinggi, ada juga konteks budaya yang rendah. Untuk konteks budaya yang tinggi itu, di mana budaya-budaya tersebut itu sangat bergantung pada isyarat situasional yang nonverbal dan halus dalam komunikasi. Sedangkan pada konteks budaya yang rendah itu, budaya-budaya tersebut itu pasti akan sangat bergantung pada kata-kata untuk penyampaian maksud dalam komunikasi. Yang ketiga ada pedoman budaya. Untuk pedoman budaya ini, setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang dibentuk secara kultural, sehingga semua orang itu pasti akan memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan solusi yang sangat kreatif untuk mengomunikasinya secara lebih efektif. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, ucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nantikan bab selanjutnya, bab 12. Bye!